Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian, tugas, dan peran guru. Yang pertama yaitu pengertian guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya yaitu mengajar. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 nomor 509. Guru adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mengajar. Kemudian menurut Zahra Idris dan Lisma Jamal dalam Idris tahun 2008 nomor 49, adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangan jasmani dan perkembangan rohaniah untuk mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk sosial. Kemudian tugas guru. Yang pertama yaitu mendidik, berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup atau kepribadian. Yang kedua yaitu mengajar, berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu melatih, berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik. Baik, saya akan menerangkan tentang peran guru di sini. Yang pertama, peran guru sebagai pembimbing, yaitu karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap, terampil, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Kedua, peran guru sebagai pengelola kelas atau learning manager diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator, yaitu dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar bagi peserta didik. Yang keempat, peran guru sebagai mediator, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Kelima, peran guru sebagai inspirator, guru memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Yang keenam, peran guru sebagai informator, yaitu guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Andi. Terima kasih. Baik, peran guru yang berikutnya yaitu guru sebagai motivator. Motivator di sini yaitu guru sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan perkembangan belajar siswa. Terus yang kedua yaitu membantu siswa agar memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada diri siswa. Terus poin yang ketiga yaitu menciptakan hubungan serasi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar dan tentunya untuk membangun semangat belajar siswa. Peran guru yang berikutnya yaitu peran guru sebagai korektor. Guru bisa membedakan mana nilai yang positif dan mana nilai yang negatif. Nilai yang positif dan nilai yang negatif di sini tidak melulu soal hasil tes belajar siswa, tes tulis, atau tes praktek. Tapi nilai positif ini bisa mencakup yaitu kelakuan siswa dalam kesehariannya, dalam proses belajar ketika di kelas dan di luar kelas. Itu ketika tidak sesuai atau tidak yang dianggap guru kurang baik, maka guru bisa mengingatkan dan menegur, bahkan bisa memberikan dispen untuk siswa agar siswa itu menjalankan kelakuan agar siswa itu menjadi lebih baik. Peran guru yang selanjutnya itu peran guru sebagai inisiator. Guru harus bisa menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan pengajaran, yaitu guru harus menjadi orang pertama yang mengajak, ibaratkan kepala. Jadi guru menjadi tolak ukur pertama yang dijadikan acuan siswa untuk dijadikan contoh dalam proses pembelajaran. Peran guru yang berikutnya yaitu peran guru sebagai evaluator, yaitu guru menyusun instrumen penilaian, melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian, dan menilai pekerjaan siswa.
Menyusun instrumen penilaian di sini guru bisa memberikan tes tulis, tes praktek, dan bisa mengawasi kelakuan dan tingkah laku siswa dalam kesehariannya ketika di sekolah. Terus melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian. Penilaian yang dimaksud di sini dalam berbagai bentuk ini bisa mencakup penilaian kelakuan, penilaian sikap dalam kesehariannya ketika di sekolah, dan bisa penilaian dari hasil tes tulis maupun tes ujian praktek. Terus yang ketiga, menilai pekerjaan siswa. Nah, dalam tahap ini seorang guru harusnya menilai pekerjaan siswa, harus membenarkan mana yang salah dan memberitahukan mana yang kurang betul. Dalam hal ini guru tidak boleh mencap anak itu, misal pekerjaannya salah, guru langsung menegur, kamu salah, gak bisa, ini segala macam, karena hal itu bisa membuat down siswa. Jadi alangkah lebih baiknya pada tahap ini guru membenarkan, nah ini kurang betul, ini kurang gini. Jadi guru membantu dan mengarahkan siswa ya dari yang kurang benar atau salah menjadi benar. Terus peran guru yang berikutnya yaitu guru sebagai supervisor. Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Baik itu membantu siswa dalam memahami materi, memahami ujian praktek yang mungkin belum siswa pahami. Memperbaiki di sini contohnya mungkin dalam ujian praktek pada saat katakanlah semisal contoh pelajaran agama dalam praktek sholat jenazah. Mungkin dalam waktu pelaksanaan sholat jenazah mungkin siswa ada yang kurang atau bahkan tidak tahu, maka guru di sini membantu dan memperbaiki. Semisal ada bacaan yang kurang benar, ada ayat yang mungkin salah atau gimana, guru memperbaiki, menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Jadi pada poin terakhir ini sangat berpengaruh besar, yaitu yang nantinya akan menjadikan siswa itu termotivasi lebih untuk melanjutkan belajarnya atau malah down. Jadi dalam aspek terakhir ini guru harus sangat-sangat berhati-hati, karena bisa saja kalau misal pekerjaan siswa itu salah dan guru mencap, kamu salah, gak bisa, sudah diajari dari kemarin masih aja sama, ini malah bisa membuat mental siswa itu down. Jadi pada hari-hari berikutnya siswa udahlah gak bisa, males sama guru ini. Nah, jadi dalam tahapan ini guru harus berhati-hati dan kalau bisa jangan condong pada satu siswa. Dalam artian condong, misal siswa A lebih rajin, pekerjaannya dapat nilai 100 semua, sedangkan siswa B nilai rata-rata 75, 80, terus guru condong dan istilahnya pilih kasih terhadap si A dan kurang peduli sama si B. Jadi ini yang perlu jadi pertimbangan. Guru harus bersikap adil dalam melakukan penilaian. Terus peran yang guru yang terakhir yaitu peran guru sebagai kulminator, yaitu mengarahkan proses belajar siswa secara bertahap dari awal sampai akhir. Dari tahap awal mulai, semisal saya analogikan, saya contohkan dari anak ketika proses merangkak, mulai sedikit berdiri, bisa berjalan dan lari. Jadi tahapan-tahapan dari yang paling kecil hingga yang paling atas ini guru sangat berperan aktif di sini. Jadi tidak bisa dari proses merangkak belum berdiri terus tiba-tiba suruh lari. Lah ini ada tahapan-tahapan yang terlewatkan, jadi nantinya akan berpengaruh pada siswa, pada proses pembelajaran, jadi kurang efektif. Ya mungkin itu yang dapat
saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.